sama yang punya tempat, yang punya tempat, perwakilan dari Peruri dan juga dari pihak manajemennya juga ada, dari perwakilan Peruri ada Pak Indra ya, dan juga dari manajemennya ada Pak Firman. Selamat siang Pak. Selamat siang. Halo juga pada viewers semua. Kita santainya mungkin bahasanya. Saya kayak di istana kepresidenan nih, soalnya samanya kayak gini nih. Jadi bahasanya jadi harus kayak bahasa media massa gitu. Nah, kita relax aja sih, lebih ke, nah ini Peruri sendiri nih apa sih Pak Indra dari tujuan visi misinya gitu ya, apa yang sehingga akhirnya lahir juga Kreo Kreatif Lot ini. Ya, jadi kita ini, saya ini sebenarnya di Peruri Property Mas. Di Property itu kan anak perusahaannya Peruri. Nah, Peruri itu kan BUMN ya. Yeah. Jadi memang BUMN itu kan punya visi, selain dia mengejar growth, pertumbuhan, finansial, juga harus punya social impact. Social impact. Nah, itu coba kita terjemahkan di Kreo ini, Kreatif Lot. Kreatif Lot, karena kita lihat anak-anak muda yang kreatif itu banyak sebenarnya, banyak banget. Cuman memang nggak semuanya itu punya wadah untuk ngembangin, dan juga nggak semuanya itu punya istilahnya kemudahan untuk berbisnis. Nah, kita coba deh tampung di sini. Kebetulan ini kan lahannya Peruri, lahan Peruri yang agak idle di sini. Nah, kami sebagai anak perusahaan nih coba nih kita optimalkan lah, tapi tidak sekedar bisnis. Nah, kalau sekedar bisnis kita bisa bikin aja segala macem lah. Yang penting ada bisnisnya gitu. Nah, ini kita coba merge antara yang keuntungan ekonomis dan juga yang sifatnya social impact. Nah, kita waktu itu sama Pak Firman juga nih, kita mikir-mikir apa yang enak di sini ya gitu loh. Nah, begitu kita ngeliat, oh di sini kan terkenalnya tekstil, bahan dipadu, bahan. Apa sih ekosistemnya? Kita lihat kayaknya distro bagus di sini. Nah, mulailah lahir. Kita bikin kawasan distro. Kita juga undang beberapa brand-brand owner gitu. Kemudian kita setting, kalau kita cuma distro kayaknya kurang seru juga nih. Harus ada lifestyle-nya. Adalah skatepark, ada cafe, kemudian macam-macam. Nah, itu kira-kira visinya. Kita mau ngangkat UMKM kreatif, tapi juga punya misi komersil. Jadi jangan sampai mereka kreatif itu capek-capek kegiatan tapi nggak ada keuntungannya. Itu kita mau coba tumbuhkan, Mas. Dari situ ya. Kira-kira semangatnya itu ya. Nah, dari Pak Firman sendiri nih, kenapa nih brand-brand yang diambilnya tuh rata-rata memang brand anak muda yang sebutlah yang tumbuh di subkultur ya, anak-anak underground lah boleh disebut kayak gitu ya, karena yang saya lihat dari brand-brand ini memang mereka salah satunya berkecimpung banyaknya gitu ya, berkecimpung di lingkungan itu. Nah, kenapa itu menjadi pilihan gitu? Apa karena fanbase atau komunitasnya memang konsisten dan besar atau bagaimana? Ya. Jadi awal kita dulu sebelum bikin ini, Mas, kita kan dulu lakukan survei. Ada kurang lebih kita lakukan survei 3 bulan, dan memang kita lihat itu clothing ini awalnya kan tumbuh dari komunitas musik awalnya. Kita lihat. Jadi ada dan juga ada skate, ya, BMX seperti itu gitu ya. Nah, itu yang jadi acuan kita di awal. Akhirnya pada saat kita dapat kesimpulan, akhirnya kita listing dulu brand-brand tersebut gitu ya. Kita ambil waktu itu dari hasil survei itu top 10 sebenarnya. Nah, top 10 sehingga terbentuklah yang ada sekarang. Cuman memang kita merge juga dengan brand-brand baru sebenarnya, Mas. Artinya gini, seperti yang dibilang Pak Indra tadi, kita harus punya social impact. Kita juga sebenarnya bercita-cita pengennya gini, ada 1 atau 2 brand yang tidak ternama gitu ya, tapi setelah bergabung dengan kita itu akan jadi sesuatu nantinya. Jadi memang social impact-nya itu yang kita dulu. Nah, setelah kita lakukan listing, kita invite ke sini, termasuk FIC lah ya. FIC juga salah satu yang menurut kita sebenarnya harus masuk ya dulu ya, karena kita lihat sangat kuat dari sisi
image skate-nya ya. Berarti kita udah DPO waktu itu. DPO. DPB, daftar pencarian brand mungkin. Nah. Udah di list kita sama pemerintah nih. Nah, terus kita lihat brand-brand ini juga ternyata di belakangnya tuh ada musik-musik, band-band musik yang memang istilahnya apa ya? Mereka bangun brandnya itu dari band-band musik dulu. Ada yang bangun brandnya itu juga dari olahraga skate kah atau olahraga BMX kah atau yang lainnya gitu ya. Nah, itu yang akhirnya jadi jadi finalisasi kita bahwa ini brand ini harus masuk gitu loh. Jadi itu sih awalnya kita lakukan pemilihan brand-brand tersebut gitu loh. Nah ini seru banget nih karena sebutlah komunitas independen ya, yang berkecimpung di dunia clothing khususnya atau brand gitu. Biasanya kan mereka adalah orang-orang unik yang punya pemikiran yang kadang-kadang tidak berarsiran dengan pihak yang dari pemerintahan gitu. Nah itu bagaimana mengcombine gitu ya, atau mengadaptasikan diri dari pihak Perori sendiri terhadap komunitas yang memang mereka seperti punya dunia sendiri, yang memang ada hal-hal yang sangat-sangat istilahnya tuh fundamental ya. Ini nggak bisa diganggu nih, yang ini gini ini deh. Pasti kan ada gesekan di situ. Nah itu bagaimana menetralisir itu agar dapat win-win solution yang enak gitu. Ya gini, kebetulan saya dulu tuh selalu tertarik dengan namanya community based development. Jadi dulu pernah tahun 80 saya bikin juga area wisata di Pangandaran untuk para petani nelayan. Nah kemudian saya juga pernah menggarap suatu komunitas pemungut sampah. Nah mungkin nggak tahu ya, mungkin karena udah suratannya begitu ya kali. Nah memang dari semua basis yang saya lakukan itu, sebelum saya kerja properti juga saya pernah ada konsultan yang sifatnya pemberdayaan masyarakat. Nah mungkin ini yang nempel di kepala saya nih. Jadi ada edukasi di antara pihak manajemen dan juga dari pihak brand. Nah ini memang kita nggak bisa kelak misalnya langsung lo masuk sini atau begini nggak bisa juga. Kita harus bicara. Jadi ini kami berharap sih sebenarnya di sini itu nanti ada proses edukasi yang akhirnya ini orang komunitas ini yang tadi Bapak Mas Ucai bilang suburban atau sekitar itu bisa juga loh menjadi sesuatu bisnis yang menarik. Sudah sering dialog dengan mereka juga sudah sering misalnya. Nah kalau dunia gua ini begini loh. Ya contoh sederhana misalnya. Sekarang ini kan kalau dari gerakan environmentalis tuh mereka bilang merokok dikurangi gitu dan ini kan belum, tapi kita akan ke arah situ misalnya. Nah, kayak gitu kita harus berdialog memang. Nah ini memang yang menarik dan butuh waktu. Butuh waktu. Tapi kalau ini jadi kan jadi satu pilot project yang menarik sekali. Kita lihat kalau misalnya orang kesini nih ke Cipadu, tempat apaan sih? Kumuh lah, terus sekarang orang lihat kok ada sesuatu yang baru. Walaupun kita masih tumbuh, masih bikin awareness, tempat enak loh di sini dengan bahasa-bahasa street urban lah ya. Nah ini memang saya dan Firman memang dan tim kami di Property juga masih belajar, berdialog terus. Tapi bukannya nggak mungkin jadi sesuatu yang bagus. Pasti ini bisa kalau berpikir. Ya saya sendiri first impression ya ketika datang ke Creative Vault ini salah satu impian ya anak-anak muda yang memang butuh berkomunitas gitu ya. Ada brand, ada panggung inspirasinya juga, ada skate park dan juga ada cafe. Nah ini kan satu kesatuan yang memang sudah menjadi kultur anak muda lah ya, nongkrong lah gitu istilahnya. Nah ini Pak Firman sendiri yang mungkin lebih dekat langsung ngobrol langsung dengan keanehan kita gitu ya, yang idenya mungkin terlalu liar atau apa. Nah itu bagaimana mengakomodir ide-ide liar itu yang lahir dari teman-teman untuk menyeimbangkannya dengan pihak manajemen itu gimana? Ya itu tadi sih Mas, poin utama sebenarnya dialog sih ya. Dialog ya. Artinya memang dari sisi kita sendiri sih memang banyak belajar ya. Apalagi nih kalau kita sering mengadakan event segala macam
banyak hal-hal baru yang kita dapatkan dari apa yang kita lakukan gitu ya. Jadi di situ memang yang paling penting sebenarnya dialog sih sama mereka. Karena kan nih kalau kita kan umur udah di atas 40 nih Mas. Kalau ya udah kolonial bukan milenial gitu ya. Sementara yang kita hadapin kan adik-adik sama anak-anak gitu ya. Artinya memang tingkat kesabarannya harus tinggi gitu ya. Terus yang kedua memang dari teman-teman ini mereka juga mengakui bahwa kalau mereka tuh masuk ke bisnis yang paling lemah di mereka itu adalah manajerial. Itu yang paling lemah. Nah, salah satu kita bisa isi dari sisi itu, kita kasih masukan dari sisi itunya gitu. Terus yang kedua, bagaimana caranya untuk mengkombinasikan antara kepentingan prodi properti sendiri atau kreatif dengan mereka memang harus dicari titik tengah sih Mas. Jadi kadang kita misalnya bikin sesuatu gitu, program achievementnya apa gitu ya. Tapi kadang-kadang dari proses itu juga akhirnya saya minta, Pak, kayaknya nggak bisa begini deh Pak. Ini prosesnya seperti ini. Akhirnya kita belajar terus tuh. Mudah-mudahan PSBB ini berakhir gitu ya. Kita doakan bersama berakhir gitu ya. Kita menuju masa new normal. Insya Allah ya, harusnya tempat ini menjadi seperti Kang Ucai sebutkan tadi, ini sebenarnya impian anak-anak muda sih ya. Apalagi daerah kita adalah daerah perbatasan antara antara Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Tangerang Selatan. Jadi ini memang pusat yang memang nextnya akan jadi tempat tujuan bagi anak-anak muda sih untuk untuk nongkrong, untuk melakukan kegiatan komunitas mereka gitu ya. Gitu. Oke, terakhir nih, ini kan masih di Tangerang, memungkinkankah ada di Bandung gitu ya? Yang kita orang gunung nih, gitu. Pengen juga nih gini, gimana Pak? Ya, kita lagi menyusun konsep nih Mas. Kita kan baru buka tuh sekitar Desember 2019, kemudian dengan ada COVID kita tiara mulai hidup lagi. Kita juga merumuskan yang pertama memang lokalitas tempat. Intinya kita bicara mengenai kehidupan komunitas dengan ekosistemnya. Kalau kita lihat distro ini kaitannya sama musik, kemudian hobi ekstrim, sport, kemudian ada lagi art, kayak mural, seni. Nah, nanti begitu kita sudah ada beberapa tawaran sih di luar kota, kita lagi musik juga. Termasuk Bandung ya Pak? Masuk Bandung. Diam dulu. Masuk Bandung, cuman karena COVID ya semua jadi inilah ya. Artinya konsep lokalitas ini harus kita tumbuhkan dulu. Mungkin di Bandung Selatan, Bandung Utara akan beda. Ya. Karena kalau kita lihat kan anak-anak distro itu adanya di daerah Riau, di daerah tengah gitu ya. Sentral. Di atas ada tapi nggak terlalu ramai. Gitu. Yang kedua kondisi kotanya juga kita harus lihat. Nah ini mungkin yang kemungkinan pasti ada karena ada beberapa tawaran. Kemudian kita akan lihat ciri khasnya apa sih sebenarnya. Nggak mungkin juga misalnya tiba-tiba Rio ditaruh di Surabaya. Karena anak Surabaya juga malas karena nongkrong panas misalnya. Nah kayak gitu-gitu kita lagi cari. Kita sih dari Prodi Property memang dapat kebijakan dari induk perusahaan prodi bahwa kalau kita bisa ngembangin hal seperti ini itu bagus. Artinya sebagai BUMN mereka naikin kan social impact-nya. Contohnya gini, kita lagi mengusahakan teman-teman ini UMKM ini untuk dapat CSR, pinjaman murah. Mungkin tahun depan akan bisa kita adakan itu karena sekarang sudah tahu anggaran. Terus kemudian kita lagi coba menghubungi instansi-instansi seperti Parekraf, Perindustrian. Apa sih yang bisa mereka masukkan di sini? Karena justru mereka mencari model apa sih yang bisa mereka langsung touch gitu. Nah ini yang sebenarnya misi-misi yang kita bawa nih. Artinya bisa nggak sih kita majukan musik kreatif secara kita adalah BUMN, kita punya akses, bisa membridging atau pemerintah dan pelaku-pelaku ini. Jadi kalau kemudian di luar kota sih pasti ada. Cuma kita akan lihat lokalitasnya seperti apa gitu. Jangan sampai orang sana bilang, wah di Bandung mah nggak cocok nih kayak begini nih. Di Merang gitu. Mungkin belum printnya di sini dulu. Iya, ini yang kita rumusin prinsipnya ya. Mungkin tahun depan kita udah punya guideline-nya, sehingga kita bisa ngelihat pasti akan survei dulu, cocoknya di mana. Bandung sama Jogja juga mungkin beda. Itu sih
ide-idenya seperti itu, visi misinya. Jadi kita juga bicara bahwa pengembangan di produk properti itu harus ada istilahnya pertimbangan memperkuat environment-nya. Yang kedua harus ada experience-nya. Jadi kalau orang ke Jogja, walaupun namanya Kreo, oh beda loh sama Tangerang. Tapi apa yang beda sih? Kita bisa sebut satu misalnya culture-nya. Nah, culture-nya kita lagi selalu edukasi nih. Gimana yang saat urban tadi ketemu sama government, bisa jadi plan, kan bagus banget. Kira-kira seperti itu. Oke. Alright, ini obrolan singkat yang mudah-mudahan ya menjadi jembatan untuk teman-teman semua paham bagaimana sepak terjang anak-anak muda yang punya semangat bisnis dan juga membutuhkan fasilitas yang memang harus berarsiran dengan pemerintahan. Dan mungkin dari obrolan ini ada yang bisa dipetik dan ditunggu ide-ide briliannya dari teman-teman semua yang pasti ini akan bermanfaat buat brand-brand lainnya ya yang mungkin pengen juga gitu ya hadir di atau masuk ke lingkungan Kreo ini. Ya mungkin segitu saja dari obrolan kita Pak. Terima kasih banyak Pak Indra dan Pak Firman. Semoga kita semua bisa mendapat win-win solution yang menggembirakan. Itu aja. See ya, stay young, good, green, and fun. Bye. Thank you.